Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di podcast Darul Hikmah. Sahabat Darul Hikmah Foundation, terima kasih kami utarakan kepada yang selalu setia menemani program-program dari Pondok Pesantren Darul Hikmah, yang khususnya tim media Darul Hikmah akan senantiasa menayangkan kegiatan-kegiatan ataupun sebatas obrolan-obrolan baik dari para alumni maupun para santri di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu mungkin yang sudah tidak asing lagi, baik dari kalangan dunia internasional ataupun dunia pergoiban sudah tidak asing lagi mungkin ya. Emang di mana-mana kan? Di mana-mana sudah terkenal iya. ya. Jadi alhamdulillah suatu kebanggaan bagi Darul Hikmah memiliki seorang alumni yang amazing. Wow. Amazing. Waduh. Bagaimana kabarnya Firman? Alhamdulillah sehat agak nih meskipun keadaan sekarang corona ya. Iya, alhamdulillah sekarang sudah ada agak reda mungkin. Agak ya. reda Tapi sekarang. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu. Ya, amin. Pertama setelah mungkin kalau teman-teman sahabat Darul Hikmah Foundation sudah melihat podcast atau obrolan kami dulu, mungkin ketika di mana tuh, di Gajebo ya. Di Gajebo. Nah. Waktu itu judulnya apa ya? Judulnya tuh tentang lupa gitu, udah lama juga sih. Iya. Mungkin tentang perjalanan iya. Apirman ketika di Pondok Pesantren. Betul kan itu. Nah, sekarang kan temanya ada apa di Darul Hikmah. Ada apa di dalam Programnya ada apa di Darul Hikmah. Jadi menurut Apirman, ada apa sih di Darul Hikmah? Waduh. Lumayan berat juga sih ini akan itu. Kenapa tuh berat? Maksudnya kalau kita berbicara ada apa di Darul Hikmah, tentunya gak cukup berhari-hari gitu, gak cukup sehari dua hari gitu. Untuk memikirkan. Bukan untuk memikirkan, untuk memaparkannya gitu. Untuk memaparkannya. Karena ya di Darul Hikmah itu sendiri ya banyak lah gitu, sangat banyak mungkin ya. Oke. Tapi yang jelas Ini dari segi apa? Dari segi kualitas. Itu dari segi kualitas infrastruktur. Tapi ada yang lebih dari itu sebenarnya gini. ya. Dimana Darul Hikmah itu ada sebuah kenangan. Ya, betul. Ada sebuah pengetahuan. Ini BTW Apirman sedang sebuah berbicara sekarang sebagai seorang alumni mungkin ya. Ya, saya berbicara Sebagai sudut dari sudut pandang alumni. Ya, Oke. mungkin alumni kemarin lagi. Ya. Oke. Oke, jadi pandangan terhadap jadi Darul Hikmah. yang paling inti di Darul Hikmah itu ada sebuah kasih sayang. Kasih sayang. Perjalanan mungkin. Oke. Karena yang saya rasakan dari awal sampai sekarang ya merupakan perjalanan yang cukup panjang juga gitu. Dan dari perjalanan itu menghasilkan sebuah tentunya pelajaran buat kehidupan kita di masa yang akan datang gitu. Terutama Pak untuk santri-santrinya mungkin. Untuk bisa berkolab dengan masyarakat lah, terjun ke masyarakat. Jadi apapun yang terjadi di Darul Hikmah tentunya pasti jadi banyak pelajaran. Ya, sangat banyak pelajaran. Kemudian ada apa lagi di Darul Hikmah? Ada apa lagi? Mungkin itu yang lebih intinya sih itu. Jadi ya banyak perjalanan lah gitu. Perjalanan, pengetahuan, ada dari perjalanan. Nah, itu. Apa yang didapatkan dari perjalanan Firman? Kan kemarin sudah dibahas tuh dari obrolan yang kemarin. Iya. Barangkali yang belum terungkapkan. Pokoknya kalau kita berbicara Darul Hikmah kan secara umumnya itu Darul Hikmah itu pondok pesantren kan? Iya, betul. Pondok pesantren. Ada pondok pesantren di dalamnya gitu. Sebuah lembaga pendidikan. Agama lah gitu kan ya. Sedangkan lembaga pendidikan agama itu atau pondok pesantren itu sendiri bisa berupa bengkel kan? Bisa juga berupa pengembangan mungkin. Bisa juga rumah sakit.
Itu teh banyak lembaga. ya lembaga pesantren khususnya gitu kan. Karena ya di dalamnya juga macam-macam orang lah gitu. Ada yang Jadi tadinya, maksud bengkel bagaimana tuh maksud bengkel? otomatis kan kalau kita berbicara bengkel, bengkel kan membenerin. Apa itu membenerin ya? Membenarkan. Bukan membenarkan, ngomean. Membetulkan ya, membetulkan barang yang rusak. Jadi betul kembali, bisa difungsikan sebagai mesinnya kembali kan biasanya. Oh jadi kan seurnya anu sarumping ka Darul Hikmah teh ya. Iya. Dengan berbagai karakter, dengan berbagai kebiasaan di rumahna masing-masing. Pengurus atau pengelola di satu lembaga khususnya di Darul Hikmah berfungsi sebagai apa namanya di perbengkelan otomotif, sanes lokomotif, bukan anu nusok ngoprek nu kitu teh naon sekarang teh mekanik. Ya, mekanik. Pendidik atau tenaga kependidikan di pesantren Darul Hikmah berfungsi sebagai mekanik mungkin. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Bisa jadi. Okay. Bisa jadi seperti itu. Karena ya memang banyak analogi terkait pesantren itu sendiri gitu. Ada yang tidak setuju dengan analogi tersebut, ada gitu. Ada yang tidak setuju. Ada, tapi pesantren itu katanya sebuah alat kembang kita gitu. Alat pengembang lah gitu. Jadi yang santri sudah masuk dikembangkan gitu. Baik itu potensi dirinya. Rasakan di Darul Hikmah. Iya, yang saya rasakan. Ya terutama sih itu tadi. Jadi ya saya masuk ke sini ke Darul Hikmah ya, yang saya rasakan sedikit banyaknya gitu. Dapat perkembangan gitu. Hasil contoh-contoh dari segi apa kira-kira? Ya kepribadian mungkin? Banyak sih ya, kepribadian mungkin bisa ya. Kepribadian. Terus terutama kalau di pesantren identik dengan pendidikan moralnya kan, baik itu adab, akhlak ataupun sebagainya lah gitu. Jadi ya otomatis yang saya rasakan juga berdampak itu terhadap kehidupan saya pribadi khususnya gitu. Ketika sudah di luar mungkin ya, sudah berbaur dengan banyak kalangan. Bahkan bukan saya saja, tapi yang saya lihat juga teman-teman ataupun alumni-alumni yang sudah senior ataupun yang baru kemarin-kemarin alumni gitu, ya memang terlihat gitu dan dapat dirasakannya gitu. Seperti itu. Kemudian ada apa lagi kira-kira? Wah, banyak sih sebenarnya kalau disebutkan susah. Soalnya kan ini masalah kasih sayang. Nah, itu soalnya berbicara kasih sayang. Aduh, masalah kasih sayang di Darul Hikmah. Gimana ini? Ini kasih sayang maksudnya kasih sayang dari segi apa ini? Dari segi, kalau kasih sayang ya berarti berbicara hati kan. Tuh. Dari hati ke hati gitu. Sedangkan masalah hati kan memang kadang sulit dijelaskan atau sulit diungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Ada sebuah teks seputar hati barangkali ya Firman memiliki sebuah quote tentang hati barangkali yang memang perlu sahabat-sahabat Darul Hikmah Foundation ketahui. Firman ini ketika sudah di luar ternyata kalau disebut sebagai konsultan hati bisa disebut sebagai konsultan hati. Karena kenapa? Karena perjalanan hatinya sangat rumit untuk dijelaskan. Betul tidak sih? Ya itu masalah dapur lah. Sakit meureun di pusat mah. Di pusat mah. Oke. Jadi gimana ini? Kasih sayang kan? Iya, kasih sayang kan itu berbicara hati ya. Dari hati ke hati gitu. Iya teh kasih sayang teh banyaknya dari guru. Maksudnya dari antara guru dan murid, antara santri dan kiai gitu. Dibahas guru ke murid dulu. Ya seperti khususnya di pesantren kan. Apa kiai ke apa kiai apa ke santrinya kan maksudnya. Terdapat sebuah kasih sayang yang lebih gitu, yang jarang didapatkan di sekolah-sekolah formal lainnya gitu. Tapi bukan berarti sekolah yang lain kurang tidak gitu. Tapi memang kadang memang faktanya demikian gitu. Sekolah-sekolah formal yang non agamik gitu. Agamik itu bukan agamik. Jadi yang notabene-nya bukan agama gitu. Seperti pesantren lah gitu kan. Sama sekolah yang ada pendidikan agama di dalamnya itu kadang memang berbeda gitu. Kalau mungkin kita berbicara faktanya gitu, kalau
sekolah misal formal yang lainnya gitu, yang bukan agama, ya kita berbicara tentang kemampuan gitu, tentang keilmuan gitu. Jadi guru dan murid, guru sebagai pentransfer ilmu dan si murid sebagai penerima ilmu gitu. Kadang sudah stuck di situ gitu, tapi bukan berarti yang lain juga gak ada ya gitu. Tapi yang saya rasakan di sini ya lebih dari itu gitu, tidak ada hanya ya, tidak hanya sebagai alat transfer ilmu saja guru gitu, tapi melainkan dengan kasih sayangnya gitu. Kasih sayang. Emang beda antara mentransfer ilmu biasa dengan ada tambahan batin mungkin ya. Ada tambahan batin seperti misalkan kan di sini mah hanya ya secara umum memang setiap pesantren juga seperti itu, ketika seorang kiai mendidik santrinya tidak hanya dari segi ilmu pengetahuan saja, tapi diisi dengan keilmuan terhadap ruhaninya. Gitu, begitu ya. Simpelnya kan kalau kita sudah familiar dengan kata, kalau hati yang menyampaikan diterima juga oleh hatinya gitu. Benar. Dan juga hubungan tadi tidak hanya guru dan murid, bahkan murid dengan murid juga gitu, santri dengan santri juga gitu. Nah ini kelebihan mungkin yang ada di pesantren ini ya, bisa jadi itu salah satu kelebihannya gitu. Kedekatan emosionalnya itu lebih dapat lah, karena ya bagaimanapun mau tidak mau ya mereka diem satu kamar mandi satu sandal, satu sabun, satu mungkin kadang-kadang satu pakaian dalam. Pernah kan? Terjadi. Iya. Jadi memang hal-hal seperti itu yang bisa lebih gitu, lebih meningkatkan kita, meningkatkan emosional, meningkatkan solidaritas mungkin. Iya, betul. Jadi tidak heran kalau antara santri dan santri ketika sudah menjadi alumni itu hubungan masih terjalin sangat erat walaupun gitu. Walaupun jarak jauh. Kadang ada yang menganggap wa-waan, amang-amangan kan gitu. Betul. Meskipun ya kan secara nasab beda gitu kan. Tapi ya itu saking dekatnya gitu. Ya mungkin itu terkait kasih sayang guru santri dengan kiai, apa dengan santri gitu. Adapun santri dengan santrinya gitu. Jadi berbagai macam hal yang ada di pesantren, khususnya di Darul Hikmah, termasuk dari pengembangan ilmu. Kemudian ngotak-ngatik kepribadian, mungkin tadi sebagai mekanik, kemudian ada kasih sayang juga. Banyak hal pokoknya lah gitu. Kalau misalkan berbicara dari kasih sayang nih ya, kalau berbicara dari segi love, gimana kira-kira? Mau diceritakan nggak? Enggak. Di belakang layar aja. Oke, siap. Sahabat-sahabat, pilih ada yang penasaran dengan kisah kasih Firman, kisah kasih Afirman mungkin itu saja lah ya. Baik, Afirman ini kemudian pandangan Afirman ini sebagai seorang mengistilahkan sebagai mutakhorijin mungkin ya. Sebagai alumni di Darul Hikmah, pandangan Afirman sendiri terhadap Darul Hikmah dari segi perkembangannya mungkin gimana tuh? Dari segi perkembangan kan ya. Ini perkembangan apa dulu nih? Ya berbagai macam sih. Macam. Pertama mungkin dari sumber daya yang ada di Darul Hikmah. Sumber daya yang ada. Gimana tuh kira-kira? Dari mulai saya masuk sampai sekarang itu yang terlihat ya. Karena saya juga bukan termasuk alumni yang sudah lama gitu ya, maksudnya. Ya mungkin sudah ada 3 tahun, ada kan? Ya 3 tahun, 3 tahunan lebih lah. 3 tahunan lebih. Berbicara tadi sistem bukan sistem ya, berarti terkait pendidikan ya, pengajian ya. Ya bahasa umumnya kegiatan mungkin kegiatan yang memang mengalami perubahan-perubahan yang memang sifatnya itu maju gitu. Betul. Maju gitu. Dan memang sebuah lembaga pendidikan memang harus seperti itu. Ya, harus memang ada evaluasi dan harus evaluasi. Tiap tahun itu ada peningkatan lah gitu. Betul. Dari segi konsep kegiatannya bagaimana gitu kan. Kan kalau dulu dari segi dekorasi kegiatan saja yang terlihat oleh mata saja gitu kan. Paling menggunakan kardus terus dibungkus sama sederhana kertas lah ya, wajib, sederhana gitu.
Tapi kan sekarang ada banner teh lah artinya. Terus ada macam sound system teh gitu kan, pengeras suara di mana-mana gitu. Iya, tapi yang jelas kan mengalami sebuah perubahan gitu. Itu ada sih perubahan terkait lah ya. iya. Baik Kak Firman, kita berlanjut ke selanjutnya. Mungkin tadi dibahas tentang perubahan. Iya. Darul Hikmah, perkembangan di Darul Hikmah secara sudut pandang Firman sebagai mutakharijin atau sebagai alumni junior.